Hanya sedikit pelatih yang menyukai Pokemon Starter sebanyak Ash Ketchum. Padahal jelas Starter merupakan lambang setiap partner yang akan dimiliki pertama kali dari setiap wilayah di tim pelatih. Ash juga menangkap banyak Pokemon liar, tetapi Pokemon Starternya hampir selalu menjadi anggota timnya yang terkuat dan paling ikonik sejak ia memulai petualangannya di kantor Regen. Namun, tidak semua starter menjadi Pokemon andalan di timnya, dan ada beberapa starter yang malah tidak terlalu berkontribusi penuh untuk Ash. Jadi mari kenalan dengan setiap starter Pokemon yang dimiliki atau ditangkap Ash selama petualangannya di anime Pokemon. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Rowlet. Penting untuk memperjelas bahwa menjadi karakter terlemah Ash bukanlah hal yang merugikan bagi Rowlet sebagai Pokemon dalam serial Sun and Moon. Rowlet sangat menggemaskan dan juga imut, ya sama aja sih. Dan meskipun tidak dipilih oleh Ash sebagai rekan bertarung setiap waktu, ia tetap menjadi anggota tim yang hebat. Meski begitu, sulit untuk membenarkan menempatkan Rowlet di atas Pokemon lain kalau soal kegunaan dan kekuatannya. Ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan bertarung yang baik karena statusnya yang belum berevolusi, dan tidak memiliki cukup banyak move untuk tipe terbang yang membuatnya cukup mudah dilupakan dibandingkan dengan Pokemon Starter Ash yang siap bertarung. Apalagi di Alola, Pokemon Ash hampir cukup bagus dalam segi evolusi, tetapi Rowlet punya bagian penting dalam beberapa kesempatan. Meskipun tidak sebanyak Pokemon lain di tim Ash, tapi pertarungan dalam anime Sun and Moon membawa Rowlet ke tingkat yang lebih baik. Snivy. Meskipun jelas lebih ahli sebagai petarung daripada Rowlet, Snivy milik Ash dari Unova juga sama buruknya dalam hal kemampuan bertarung. Snivy ini bahkan lebih mirip dengan saingan Ash, yaitu Trip, yang juga memulai petualangannya dengan Snivy yang kemudian berevolusi menjadi Serverior yang lebih kuat. Ini juga tidak berarti ya Snivy milik Ash perlu berevolusi, tetapi tentu saja ia memerlukan setidaknya beberapa move barulah. Ia bahkan hanya memiliki 4 move atau kekuatan, yaitu 3 bertipe Grass dan 1 bertipe normal yang tidak terlalu bervariasi. Dan itu menghasilkan jangkauan paling pendek dari hampir semua rekan setim Ash secara umum, karena move-move ini pun tak terlalu berdampak lebih dalam pertempuran. Tetapi Snivy juga punya banyak peluang untuk dianggap yang cukup kuat, jika saja Ash mempertimbangkan untuk merevolusikannya. Totodile. Totodile sangat kuat dan berbakat, menjadi salah satu Pokemon pertama milik Ash yang mempelajari jurus tipe Dark dan memiliki perpaduan hebat antara menyerang dan juga bertahan. Sayangnya, Pokemon ini seringkali lebih merupakan karakter yang menghibur daripada bertarung, dan dengan jurus-jurus utamanya yaitu tipe normal, ia benar-benar tampil buruk dalam sebagian besar pertarungannya. Totodile juga sangat mengecewakan dibandingkan dengan starter tipe Water Ash lainnya. Memiliki 1 jurus tipe Water dalam bentuk Water Gun yang tidak digunakan dengan cara yang tidak biasa. Jauh lebih unggul dari Snivy, tetapi cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan setiap starter lainnya. Bahkan sebagian penggemar kenalnya Pokemon ini cuma karena dia suka nari, menjadi penghibur bagi Ash, dan selebihnya tak terlalu bagus dalam bertarung. Squirtle. Mustahil untuk menekankan betapa mengesankannya Squirtle milik Ash ini, baik sebelum maupun setelah bergabung dengan Squirtle Squad dan mengenakan kacamata hitam yang keren badai. Tidak seperti Totodile, Squirtle mempelajari banyak gerakan status dan gerakan tipe Water yang menghasilkan jangkauan yang jauh lebih mantap, dengan serangan seperti Bubble Beam dan Rapid Spin yang menghasilkan manuver yang rumit. Untungnya, ia juga mempelajari beberapa jurus yang sangat kuat, kayak Hydro Pump dan juga Skull Bass. Jurus-jurus ini biasanya hanya digunakan untuk Blastoise ya. Tetapi melihat Squirtle milik Ash memiliki kekuatan yang cukup untuk menyamai kekuatan Blastoise, menjadikannya sebagai starter yang hebat. Dan yang paling pertama benar-benar hebat dalam koleksi Ash itu sendiri. Bahkan menjadi pemimpin untuk timnya adalah pencapaian hebat dari Squirtle-nya ini. Bulbasaur. Bulbasaur pada dasarnya adalah Pokemon starter tipe Grass yang menjadi sangat penting untuk tim Ash. Ia memiliki serangkaian move yang jauh lebih luas, termasuk serangan Dig yang mustahil dilakukan kebanyakan Pokemon Grass, dan banyak gerakan status yang lebih serbaguna kayak Lucid dan juga Sleep Powder untuk memberinya keuntungan besar dalam pertarungan melawan lawan yang lebih kuat. Namun, sebagian besar kekuatan Bulbasaur sebenarnya tidak berasal dari Pokemon itu sendiri, karena seperti yang kita tahu, Ash adalah ahli dalam menemukan cara kreatif untuk menggunakan setiap gerakannya dalam kombinasi dan gayanya yang aneh, membuktikan betapa hebatnya Ash sebagai pelatih dengan Pokemon yang cocok untuknya. Ya, makanya Bulbasaur ini sering diandalkan di beberapa kesempatan.
karena mulai dari move status dan damage bisa ia manfaatkan dengan baik. Quilava. Keluarga Quilava selalu mendapat sedikit dukungan baik melalui game Pokemon maupun animenya. Jarang mendapatkan gerakan apapun di luar serangan tipe api dan memiliki beberapa statistik yang bisa diperdebatkan alias standar aja. Quilava milik Ash mengalami beberapa masalah di animenya, tetapi anehnya ia juga jauh lebih kuat dari perkiraan. Quilava mendapatkan kekuatan penuhnya, bertindak sebagai tipe fire yang cepat dan juga licik, bukan monster yang lebih banyak bertarung dengan ukuran tubuhnya. Ini bersama dengan beberapa gerakan seperti Aerial Ace dan juga Eruption, memberinya tingkat efektivitas unik yang menjadikannya jalan tengah yang bagus di antara level kekuatan starter Ace. Bahkan evolusinya ini ia dapatkan dalam skip animenya. Vigknight. Meskipun menangkap beberapa Pokemon dalam petualangan bersama Goh di anime Pokemon Journey, faktanya Ash memiliki jumlah Pokemon tipe fighting yang sangat sedikit dalam koleksinya hingga akhir petualangannya tersebut. Ia tentu saja menyukai Pokemon tipe fire di sebagian besar wilayahnya atau petualangannya. Tetapi Vigknight jelas merupakan pilihan yang lebih kuat berkat tipe sekunder fightingnya yang memberikannya dorongan yang lebih besar. Satu-satunya masalah adalah ia tidak banyak bergerak dengan kombinasi unik ini. Di Unova, Vigknight sebenarnya bisa menjadi salah satu pamungkasnya, tetapi Ash kurang memperlihatkan kehebatan Pokemon ini. Bayleef. Sederhananya, Bayleef adalah Bulbasaur dengan tubuh yang sedikit lebih besar. Ini sama sekali tidak buruk, karena jelas Bulbasaur mampu melakukan beberapa hal yang mengesankan. Dan Bayleef bahkan dapat melakukan lebih banyak lagi dengan tanaman merambatnya yang kuat untuk mengangkatnya dan membantunya dalam menggunakan serangan tipe normal yang kuat kayak Headbutt dan juga Body Slam. Dalam kebanyakan keadaan ya mungkin saja ia tampak lebih membosankan daripada Bulbasaur karena variasi move statusnya yang rendah. Tetapi kekuatan mentah Bayleef ini secara umum melampaui Bulbasaur dalam banyak hal. Jika ia berevolusi menjadi Meganium, ia mungkin akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk bersinar lebih terang. Karena bahkan Pokemon ini begitu menonjol dari keluarga Chikorita manapun di anime Pokemon. Dan tak perlu diragukan lagi, ia memang sangat terlatih dan mencintai Ash sepenuhnya. Mungkin aku bagi dua untuk setiap starter Pokemon yang dimiliki Ash. Setelahnya, beberapa starter Pokemon yang ditangkap Ash ini telah menjadi Pokemon yang sangat populer dan menonjol dalam banyak kesempatan. Jadi setelah ini, beberapa Pokemon terbaik Ash akan segera muncul. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!